Shalom jemaat-jemaat MBC yang ada di sini. Shalom juga untuk jemaat yang ada di rumah. Hari ini kita berkumpul bersama-sama di sini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan kita. Kita satukan hati dan pikiran kita. Kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk berkat kemurahan-Mu. Kami berkumpul bersama-sama di sini Tuhan, membawa dengan sukacita Tuhan. Kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Kaulah yang memberkati hati dan pikiran kami untuk terus tertuju kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita angkat lagu pujian kita. Kita biarkan Tuhan penuhi hati kita. Kita bawa Dia untuk dekat dan rasakan kasih-Nya. Kita nyanyikan lagu Diam di dalam hadirat-Mu. Ku rindu
Selalu bersama-sama dengan kita di tempat ini, melawat hati dan pikiran kita. Kita katakan bersama, Roh Kudus, kami mengasihi Tuhan. Roh Kudus, Allah yang menghibur kami, Allah menolong kami yang diutus oleh Tuhan kami. Menyanyikan bersama-sama. Kami bersyukur Bapak untuk waktu yang begitu indah. Kami diberi satu kesempatan. Kami mau menginvestasikan waktu ini untuk kemuliaan hormat bagi nama-Mu.
Berkati kami hari ini Bapa. Ketika kami mendengarkan sabda-Mu, Engkau menolong hamba-Mu, juga kami semua yang mendengar, juga setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah yang menyaksikan siaran ini, kami berdoa supaya kami semua sama-sama ngalamin Tuhan yang nyata, ngalamin Tuhan yang real. Di tengah-tengah dunia ini yang banyak orang-orang yang tidak mengenal Engkau, tapi kami beroleh kasih karunia, kami mengenal Engkau, kami bersyukur Bapa. Itu semua kebaikan Tuhan. Dan biarlah hari ini Tuhan kami juga rindu supaya kebenaran firman-Mu ini juga boleh sampai kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, supaya mereka juga diselamatkan. Kami tahu Tuhan di Medan ini dan di Indonesia ini ada begitu banyak orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Bahkan orang-orang yang ada di dalam gereja sendiri pun masih banyak juga yang belum mengalami Tuhan yang nyata, Tuhan yang real, Tuhan yang hidup, Tuhan yang sudah bangkit itu. Kami rindu Tuhan supaya hari ini Roh Kudus Tuhan membuat firman ini menjadi begitu nyata, menghidupkan dengan kuasa-Mu, dengan kehadiran-Mu. Kami di tengah-tengah masa pandemik ini, di tengah-tengah masa masih menantikan vaksinasi, Tuhan tolong supaya imun tubuh kami semakin diperkuat dengan memahami bahwasanya kami tidak pernah sendiri, ada Roh Tuhan yang selalu menjaga menyertai kami. Apapun bagaimanapun situasi kami, kondisi kami tetap mau percaya Bapa. Kami hari ini mohon supaya Roh Kudus Tuhan juga yang memampukan membuat hati kami hari ini kembali dihangatkan oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, kami bersyukur berkati waktu ini. Kami juga memberkati setiap saudara-saudari kami yang mungkin sedang tidak sehat, kondisi mereka sedang down atau mereka mengalami sesuatu hal yang tidak baik. Bapak, kami percaya biarlah melalui firman juga mereka dikuatkan, diteguhkan. Terima kasih banyak Bapak, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudari. Shalom saudara-saudari. Yang di rumah shalom. Boleh bilang kiri kanannya yang di sini, yang di rumah katakan kiri kanannya shalom. 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 Senang sekali hari ini saya Pendeta Robi boleh berjumpa kembali dengan saudara-saudari Jemaat Tuhan Methodist Blessing Community, satu komunitas di mana kita menekankan penerimaan, membangun komitmen dan mengalami transformasi hidup. Boleh kita sama-sama menekankan penerimaan, membangun komitmen dan mengalami transformasi hidup. Karena kita menyembah Tuhan yang hidup, Tuhan yang sudah bangkit. Nah, hari ini Jemaat Tuhan saya mau sharing tentang kebenaran firman yang sangat luar biasa, karena begitu kita merayakan Paskah, maka hal kedua yang menurut saya dan juga yang harus kita terima di dalam kehidupan kita, bagaimana kita memahami pekerjaan Allah Roh Kudus, ya. Pribadi ketiga Allah Tritunggal, yaitu Allah Roh Kudus, yang hari ini membuat banyak orang-orang berbalik mencari menyembah Tuhan. Bahkan saya teringat ada seorang pendeta jalanan yang dijamah oleh Tuhan, rambutnya gondrong, gimbal, ya. Pendeta ini ngalamin dijamah oleh Tuhan, lalu dia bertanya, Yesus, apakah engkau masih menginginkan aku yang sudah hancur seperti ini? Tetapi di situ dia mengalami jamahan kuasa Roh Kudus, dan hari ini dia menjadi pendeta yang berkeliling, menyembuhkan orang, menantang orang, membawa orang, menunjukkan kemurahan apa yang Yesus pernah kerjakan. Siapa dia? Nanti cari sendiri di internet. Nah, tapi saya melihat memang Bapak Ibu Saudari, karya Roh Kudus itu begitu luar biasa. Saya juga teringat ada seorang pendeta wanita juga yang mengalami mungkin beratus-ratus kali pelecehan oleh ayah kandungnya sendiri. Ya, mengalami bukan sekali loh, beratus-ratus kali pelecehan oleh ayah kandungnya sendiri. Dia mengalami kehancuran dalam hidupnya, sempat pernah bercerai, lalu dipanggil melayani Tuhan. Itu pun prosesnya tidak gampang. Sampai akhirnya dia harus menerima ayahnya tinggal dengan dia. Dan akhirnya dia mengampuni ayahnya. Ayahnya percaya kepada Tuhan, lalu kemudian ayahnya Tuhan panggil. Tapi dia bisa mengampuni ayahnya, dan dia sekarang melayani Tuhan. Ya, membimbing banyak orang-orang yang terhilang, orang-orang yang hancur. Seorang pendeta wanita. Siapa dia? Cari sendiri di internet. Bapak Ibu Saudari, saya kalau mau cerita tentang karya Roh Kudus itu luar biasa. Kenapa mereka bisa ngalamin yang seperti itu? Tadi pendeta yang sudah hancur,
Ya, laki-laki. Lalu perempuan, pendeta perempuan yang sudah hancur hidupnya, tapi bisa dipanggil melayani Tuhan. Kenapa mereka bisa mengalami perubahan yang 180 derajat luar biasa? Jangan 360 ya, kembali lagi Anda ke posisi semula. Ya, 180 derajat perubahan. Kenapa mereka bisa mengalami hal seperti itu? Karena mereka menerima Yesus dan, Bapak Ibu Saudari, waktu kita menerima Yesus, kita juga perlu memahami ini. Kita menerima Roh Kudus. Karena Yesus janjikan setelah dia naik ke surga, dia tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Dia memberi kita yang namanya Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah pribadi. Bilang kiri kanan, Roh Kudus pribadi. Ya, Roh Kudus itu pribadi. Itu sebabnya kita harus bersekutu dengan dia setiap hari, Bapak Ibu Saudari. Nah, hari ini ketika kita bicara tentang terimalah Roh Kudus, saya mengajak kita membuka dua teks. Ayat 21 dan 22. Yohanes 20 ayat 21 sampai 22. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu sama seperti Bapa mengutus aku. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Lalu Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Bapak Ibu Saudari, hal yang paling mengerikan dalam hidup kita ini adalah ketika kita ngalami yang namanya sendirian. Ya, tahu sendirian? Pernah ngalami kesendirian? Kadang orang di tengah-tengah orang rame pun, bahkan seorang public figure pun, seorang pelawak, siapapun dia bisa menghibur orang. Tetapi kita tidak tahu dia bisa mengalami kesendirian, Bapak Ibu Saudari. Di tengah orang rame pun orang bisa mengalami yang namanya kesendirian. Ini satu kondisi yang menurut saya tidak enak. Ya, tidak enak. Single itu masih lebih enak, betul nggak? Yang single-single? Waduh, nggak mau jawab. Jadi single itu masih lebih enak loh. Single itu belum tentu Anda sendirian. Cuman orang single belum ketemu dengan orang yang tepat. Ngeles aja lu. Sorry Vin. Jangan gitu dong malamnya. Jadi nggak enak musuh ini. Yang di rumah gimana? Sendirian? Ya. Single itu ya belum ketemu orang yang tepat aja mukse. Ya nggak apa-apa lah. Tapi jangan sampai Anda ngerasa sendirian. Itu paling ngeri Bapak Ibu Saudari. Ya, paling ngeri. Nah maksud tadi coba cari-cari jomblo itu apa sih? Ada yang tahu jomblo? Kata jomblo yang pada intinya adalah ya seseorang tidak memiliki pasangan dalam hidupnya. Tetapi maksud cari-cari ternyata jomblo pun juga belum tentu dia ngalami yang namanya kesendirian. Ya, saudara-saudari. Bahkan mau saya baca lagi, ternyata jomblo ini pun ada tipe-tipenya loh. Ada namanya yang pertama jomblo sejati. Siapa di sini yang jomblo sejati? Angkat tangan. Hah? Bahaya ini. Yang di rumah jomblo sejati, ya. Ini jomblo yang memang belum pernah pacaran sama sekali. Ya, sehingga ya hingga ajal menjemputnya. Ini ngeri nih jomblo sejati ya. Nggak pernah berpacaran sama sekali ya. Mungkin dia belum ngerti cinta, pikirannya fokus untuk mengejar masa depannya ya macam-macam ya. Ada ciri-cirinya, muka tebal, berpenampilan tidak terjaga dan ngupil di depan umum. Apakah saya dan Anda pernah alami? Jangan ya. Ini jomblo sejati. Ya. Lalu ada lagi ini istilah ini menarik sekali, jomblo sniper. Jomblo sniper. Nah, kalau ini tipe jomblo yang suka naksir seseorang, tetapi dia belum berani nembak. Ya. Apakah Anda dan saya ini ada di dalamnya? Ya, yang di rumah bagaimana? Ya. Kenapa? Karena orang yang ditembaknya punya perlindung ya, punya shield ya, punya tameng ya. Ternyata udah punya pacar. Oh. Sedih ya. Ya, waduh ngeri ya istilah-istilah. Ada lagi namanya jomblo hunter.
Apalagi nih jomblo hunter nih. Nah, kalau ini satu jenis jomblo yang begini. Yang suka karena jomblo yang ini nih, kenapa? Dia sangat menikmati kejombloannya. Kenapa? Karena dia memang ya, dia bisa men-skill wanita manapun, kapanpun berada pun, siapapun yang dia mau, katanya begitu. Ya, ini jomblo hunter. Dia bisa ngelihat, ngebayangin, punya pikiran, punya dunia sendiri, bisa ngebayangin dia, tapi tetap statusnya sebagai jomblo. Ada orang nikmati loh di alam imajinasinya. Tapi tetap kenyataannya tetap kenyataannya kayak kaset rusak gosok. Ini lagi nih, ada lagi kata istilah jomblo forever. Ini apalagi nih, khusus wanita yang berstatus jomblo karena menunggu dan berharap bisa menikahi pria idaman seperti ya, tahulah ya, macam-macam lah ya, artis-artis Korea dan lain sebagainya. Ya. Ciri-cirinya apa? Memasang poster idolanya di kamar. Ada nggak? Ya, di mana-mana, di tempat tidur, di kamar mandi, ya, di gereja, di tengah jalan raya. Ini nggak tahu nih bener atau enggak nih, tapi ini lucu juga nih, menarik nih artikel ini. Ya, ini jomblo forever ya, angan-angannya terlalu tinggi ya. Ada lagi nih yang terakhir nih, ini cukup lah yang terakhir ya, sampai 5 aja memang ya. Jomblo ngenes. Ya, pernah dengar jomblo ngenes? Ya, Jones. Ya, jomblo ngenes ini adalah jomblo yang paling hina. Ini bukan kata Mukso ya. Jangan tersinggung ya. Ini menurut artikel ini nih. Dia pulang habis ini Mukso nggak selamat ini. Dicari para jomblo. Ini siapa nih pendeta Metodis Blessing Community? Ya, jomblo ngenes. Ya. Ini jomblo yang paling hina di antara jomblo-jomblo yang lain. Ya, menurut artikel ini ya. Ciri-cirinya nggak punya uang, nggak punya kuota, ya, nggak punya bensin, nggak punya rumah, nggak punya harga diri, dan tidak punya tujuan hidup. Aduh, ini ada aja ya. Udahlah, cukuplah. Nanti terlalu dalam kalian sakit hati. Yang jomblo. Tapi teman-teman bisa lihat, ini artikel memang kayak lucu-lucuan ya. Tapi bisa lihat ya, nggak ada di situ ditulis mereka ngalami kesepian. Nggak ada ngalami kesepian, ngalami kesendirian. Ya. Nah, jadi Muksa simpulkan, orang yang paling ngenes itu ya, menurut Muksa ya, itu orang yang ngalami yang namanya sendirian, kesepian. Bahkan di tempat-tempat yang umum, ramai, mudah dilihat. Bahkan public figure, orang-orang yang terkenal, orang-orang yang mungkin nggak jomblo sekalipun, dia punya pasangan, punya pacar, ya, punya mobil, punya rumah, punya apapun. Tapi saudara-saudari, siapapun di antara kita yang ngalami yang namanya kesendirian, ya, itu paling nggak enak, paling nggak enak. Itu sebabnya teman-teman, rekan-rekan, sobat MBC semua, Bapak Ibu Saudari, penting sekali bagi kita memahami ketika kita sendirian, kita menjadi begitu lemah, tidak berdaya. Itu sebabnya kenapa Yesus perlu naik ke surga setelah peristiwa Paskah, setelah peristiwa kebangkitannya. Karena Yesus memahami umatnya, orang-orang yang mengikut dia tidak boleh sendirian. Yesus tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Itu sebabnya dia mengutus yang namanya pribadi ketiga ini, yang namanya Roh Kudus. Supaya saya, saudara-saudari, tidak mengalami yang namanya kesendirian. Itu sebabnya kita harus menerima Roh Kudus ini setiap hari dalam hati kita. Artinya bicara ini satu kali saya menerima dia, mengalami dia, ketika saya percaya Yesus, saya mengundang rohnya masuk dalam hati saya dan hidup saya. Dan yang kedua, saya menerima dia setiap hari ini bicara tentang bagaimana saya membangun relasi saya dengan Allah Roh Kudus. Supaya Roh Kudus ini, Bapak Ibu Saudari, kalau Bapak Ibu Saudari membaca ulasan saya di Instagram, saya menulis 2 fungsi Roh Kudus selain menginsapkan manusia akan dosa. Roh Kudus ini juga membawa kita untuk semakin mengenal Yesus. Kita sembah Yesus, Roh Kudus membawa kita mengenal siapa itu Yesus makin lebih dalam. Jadi saudara, kalau mau mengenal Yesus lebih dalam, saudara harus betul-betul bergantung berbicara dengan Allah Roh Kudus. Ini baru satu aspek, saudara, penjelasan tentang Roh Kudus. Kalau di dalam ilmu teologi itu disebut dengan pneumatologi. Doktrin yang belajar tentang Allah Roh Kudus, tentang Roh Kudus. Ya, pneuma.
Ya, roh. Nah, Roh Kudus ini sudah ada dalam penciptaan saudara-saudara, bersama dengan Allah Bapa dan Yesus menciptakan seluruh isi dunia. Dia bekerja, bahkan juga masuk ke dalam dunia. Dia melakukan keselamatan, memasuki, ikut terlibat di dalam proses keselamatan Yesus Kristus. Dia yang menguatkan sehingga Yesus menjadi pribadi yang begitu luar biasa dalam menjalankan misinya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah Roh Kudus. Itu sebabnya kalau saudari makin mendalami, ya, makin belajar tentang bagaimana pelayanan Yesus kemudian masuk ke pelayanan Paulus dan kawan-kawannya itu. Saudara lihat kenapa pelayanan mereka begitu berkuasa. Karena mereka menerima Roh Kudus itu di dalam kehidupan pribadi dan pelayanan mereka. Kalau saudara mau ngalami mukjizat, saudara gampang saudara. Udah sekali, saudara bergaul dengan Roh Kudus. Nah cuman pertanyaannya, kita ngerti nggak nih? Memahami nggak Roh Kudus ini siapa? Saya katakan siapa? Karena dia pribadi. Itu makanya saya katakan pribadi ketiga Allah Tritunggal. Kita harus menerima, tidak boleh anti dengan Roh Kudus. Termasuk juga karunia-karunia yang Roh Kudus berikan. Apa karunia-karunia yang Roh Kudus berikan? Banyak sekali saudara. Banyak sekali. Dan ini semua dibutuhkan oleh gereja. Tujuannya apa? Untuk ngebangun gereja itu makin jadi gereja yang lebih kuat. Sehingga nilai-nilai kerajaan Allah itu menjadi kokoh. Dimanifestasikan melalui saya dan saudara. Dengan cara mengobarkan karunia-karunia Roh Kudus. Sumbernya dari Roh Kudus. Nah, tapi hari ini saudara, di tengah-tengah luasnya pembahasan tentang Roh Kudus, saya hari ini mau fokus melihat tentang apa yang terjadi di dalam gereja, secara khusus ketika kita bicara tentang menerima Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Saudara mau menerima Roh Kudus? Amin. Sudah, Pak. Kapan? Nah, ini pertanyaan yang perlu kita jawab. Kalau saudara, saya secara sederhana ya, kalau saudara mengalami yang namanya satu kehangatan, saudara di dalam hati nuranimu, engkau semakin kuat untuk melakukan kehendak Allah. Itulah indikasi awal saudara mengalami yang namanya Roh Kudus itu berbicara di dalam hidupmu. Kalau saudara kemudian ada satu perubahan hidup, mulai ngebangun komitmen. Semakin kuat hati nurani yang baik itu bekerja. Semakin kuat keinginan saudara, kerinduan saudara untuk mengenal siapa Yesus. Itulah indikasi awal di mana saudara-saudari sudah menerima Roh Kudus di dalam hidupmu. Amin. Karena semakin saya dan saudara menerima Roh Kudus, memahami kehidupan Roh Tuhan dalam hidupku, dan semakin kita haus dan lapar akan Yesus, mengenal Yesus, saudara dan saya mengalami Roh Kudus. Tentu banyak lain aspek yang lain saudara-saudara. Tetapi hari ini saya mau mendorong kita untuk memahami ketika kita bicara tentang menerima Roh Kudus, ini bicara juga tentang bagaimana sikap hati. Maka ada dua hal yang perlu kita pahami, Sobat MBC. Yang baik hatinya. Sobat MBC yang begitu luar biasa diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudari jemaat Tuhan. Maka ada dua hal hari ini, dua hal aja cukup. Nanti kalau 5 kebanyakan. 2 hal aja cukup. Ya, hari ini saya mau sharing tentang menerima Roh Kudus. Yang pertama, Bapak Ibu Saudari, menerima Roh Kudus itu adalah satu sikap hati karena saya dan saudara siap untuk pergi diutus. Ya, siap pergi diutus. Makanya saya menerima Roh Kudus. Bapak Ibu Saudari, kita ini sebenarnya umat Tuhan. Kenapa harus terima Roh Kudus? Karena sebenarnya waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, pengutusan itu bukan hanya terjadi dalam konteks ketika Yohanes 20 ayat 19 sampai 23, waktu Yesus seperti Bapa mengutus aku, demikian aku mengutus kamu di tengah-tengah dunia, murid-murid 12 itu, atau Kisah Para Rasul 1 ayat 8, gak hanya sebatas dengan murid-murid itu, tetapi waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan kita, saya dan Anda ini seharusnya siap untuk diutus. Gambaran Yesus itu diutus dia apa? Di tengah-tengah apa? Serigala. Ya. Di tengah-tengah kondisi orang-orang yang hari ini Bapak Ibu Saudari, begitu banyak orang-orang hari ini ngalami kesendirian. Mereka nggak punya tujuan hidup. Saya mengutip satu buku yang ditulis ya
oleh seorang hamba Tuhan bernama Pontius Takaliwal. Dia katakan seperti mayat hidup. Ya, hari ini begitu banyak orang yang hidup tetapi kondisi seperti mayat hidup. Nggak punya pneuma, nggak punya roh dalam hidupnya, nggak punya tujuan. Berjalan entah kemana. Ya, memuaskan hidupnya dengan hal-hal yang sia-sia. Itu yang disebut dengan mayat hidup. Kenapa? Nah, orang-orang yang seperti ini karena dia tidak mengerti apa artinya dipanggil ngalami Yesus. Nah, ketika saudara-saudari menerima Yesus, menerima Roh Kudus, maka saudara-saudari perlu siap untuk pergi. Nah, waktu kita pergi hadir di tengah-tengah orang-orang seperti ini, Bapak Ibu Saudari, maka betapa pentingnya Roh Kudus itu menyertai kita. Lalu kemudian dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 di situ dikatakan apa? Dan kamu akan menjadi saksiku di mana? Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara, kalau mau hari ini kita jadi orang Kristen yang efektif, mengalami tadi penerimaan, membangun komitmen, yang mengalami perubahan hidup, maka saudara harus betul-betul berinteraksi dengan Allah Roh Kudus. Berbicara dengan dia setiap hari di dalam doamu. Minta Roh Kudus memimpin. Saudara baca firman, minta Roh Kudus memimpin. Karena Roh Kudus itu yang memimpin para penulis Alkitab. Sehingga penulis Alkitab itu menulis di dalam pimpinan Allah Roh Kudus. Roh Kudus itu paling tahu bagaimana menerjemahkan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan kebutuhan saya dan kebutuhan saudara-saudari. Maka waktu saya dan saudara-saudari diutus untuk pergi ke tengah-tengah bahkan sampai ke ujung dunia, saudara dan saya harus pergi bukan dengan kemampuan atau konfidensi kepercayaan diri sendiri. Saudara dan saya harus pergi dengan membawa berita yang kemudian dikuatkan dengan kuasa Roh Kudus. Sehingga kita siap untuk pergi. Melaksanakan kehidupan pemberitaan Injil tentang Yesus. Saudara-saudari, saya sampai hari ini punya satu kerinduan. Saya ingin kembali melihat bagaimana gereja mula-mula itu kembali lagi terjadi di tengah-tengah kita. Ada satu kerinduan, saudara-saudari. Ada satu kerinduan dalam hati saya terjadi lagi kebangunan rohani yang begitu luar biasa. Saudara, kalau bicara dunia ini, saudara-saudara, kita diutus di tengah-tengah dunia ini. Dunia ini hidup dengan begitu banyak kompleksivitas yang begitu dahsyat dan luar biasa. Konflik yang begitu dahsyat dan luar biasa. Saudara paham nggak di tengah-tengah dunia kita ini? Kita hidup dengan begitu banyak hal-hal yang tidak bisa kita selesaikan dengan kemampuan pemikiran kita sendiri. Dengan kekuatan kita sendiri. Dengan kekuasaan, dengan apapun yang saudara punya tidak bisa. Kompleks sekali saudara. Kompleks sekali. Ya, karena manusia itu begitu unik saudara. Saudara mau menyelesaikan hari ini di tengah-tengah dunia ini, apa yang mau saya lakukan? Apa yang mau kita lakukan? Apa yang kita mau tawarkan, saudara? Dan saya pikir, saudara, inilah kuncinya. Gereja kembali menerima bagaimana Roh Kudus itu membimbing gerejanya. Saudara, saya nggak tahu seberapa jauh di antara kita memahami betapa pentingnya kita ya di tengah-tengah dunia ini kita menjadi agen-agennya Tuhan. Saudara mau nggak mau, suka nggak suka, tapi begitu saudara memutuskan untuk menjadi seorang Kristen, saudara adalah agennya Tuhan. Bilang kiri kanannya, saudara agennya Tuhan. Yang di rumah juga bilang, saudara agennya Tuhan. Tahu agennya Tuhan? Agennya Tuhan itu saudara tuh bawa benderanya Tuhan. Ada label, ya. Paling nggak di KTP-mu, paling nggak apa yang kau kenakan. Engkau membawa nama Tuhan. Diutus. Itu sebabnya saudara hari ini saya mendorong kita untuk kembali melihat betapa pentingnya Roh Kudus untuk mempersiapkan saudara dan saya. Untuk menjalankan misi Tuhan. Sehingga orang banyak itu boleh mengenal Tuhan. Mungkin hari ini saudara ngerasa nggak mampu, saya nggak mampu, boksu, pendeta saya nggak mampu. Itu sebabnya kita butuh Roh Kudus. Kalau saudara merasa diri nggak mampu, saudara katakan aku berarti butuh Roh Kudus.
Kalau saudara merasa diri mampu, saudara nggak butuh Roh Kudus, maka saudara nggak akan bisa melakukan apa-apa. Percaya deh. Karena Roh Kudus itu hanya berkenan dengan orang-orang yang mau merendahkan hatinya. Saudara, kalau saudara datang dengan sikap hati, saya benar, saya mampu, saudara nggak akan pernah bisa menerima Roh Kudus. Saudara paling tahu secara dogma, secara doktrin, saudara nggak akan bisa menerima Roh Kudus. Bahkan mungkin saudara yang mengatakan diri, saya hamba Tuhan, saya paling tahu. Ya, saudara nggak pernah mau terbuka dengan pimpinan Roh Kudus. Jangan-jangan dogma yang saudara bangun adalah bertentangan dengan apa yang Roh Kudus mau kerjakan di tengah-tengah gerejamu. Saya, saudara-saudari, saya punya peristiwa ngalami yang namanya second blessing ya. Ya mungkin bagi beberapa orang bisa diperdebatkan, tetapi saya pernah punya pengalaman pribadi bagaimana saya mengenal Yesus karena saya dibimbing oleh Roh Kudus. Itu sebabnya saya memahami betul betapa pentingnya orang Kristen itu yang mengaku hidup sebagai seorang Kristen. Bagaimana mereka hidup harus berjalan dengan pimpinan dari Allah Roh Kudus. Dan semakin saudara menerima rohnya, saudara akan makin mengerti dan ada begitu banyak hal-hal yang saudara akan terima dalam Tuhan. Bukan hanya bicara saudara, saya lihat ada dua aspek yang Roh Kudus akan ubahkan di dalam hidupmu dan hidup saya. Yang pertama, karaktermu. Saudara pernah lihat nggak? Orang Kristen, udah lama jadi orang Kristen, tapi karakternya paling brengsek di gereja. Pernah lihat? Bikin sakit hati orang banyak, orang gereja. Pernah lihat? Saudara, hari ini saya dengan tegas saya mengatakan, saudara menerima Roh Kudus, ngalami Yesus, karaktermu pasti berubah. Itu yang kita bilang dengan 3 transformasi hidup. Karena Roh Kudus selalu bicara, akan mengikis semua hal yang tidak baik. Dia akan bicara di hati nuranimu. Dia akan tegas menelanjangi hidupmu, membuka hidupmu, sehingga kau tidak bisa tersembunyi lagi dari Tuhan. Engkau akan terus diburu, dikejar, sampai engkau katakan, yes Tuhan, aku mau berubah, aku siap, tolong aku. Atau mungkin hari ini saudara yang bergumul dengan karakter, saudara nggak bisa mengalami perubahan, terus-menerus jatuh di dalam dosa yang sama, saudara hari ini menyerahlah kepada Allah Roh Kudus. Libatkan Allah Roh Kudus, bukan dengan kekuatan. Ada Roh Kudus ketika dia mulai bekerja, dia akan menginsafkan kamu dan saya untuk meninggalkan karakter-karakter yang tidak memuliakan Tuhan. Hari ini saya minta di hadapan Tuhan, buka hatimu, jangan keraskan hatimu. Terimalah Roh Kudus untuk membersihkan hatimu. Sehingga kau diberikan hati yang baru, hati yang lembut. Ini yang pertama saudara, betapa pentingnya. Ya, ketika kita bicara tentang pengutusan, maka yang sebelum kita pergi dan di dalam kita pergi itu, Tuhan akan terus mengubahkan karakter melalui Roh Kudus. Dia akan bicara, kasih tahu engkau, berulang kali, melalui orang lain, melalui meditasi, melalui peristiwa-peristiwa. Dia sedang membentuk engkau dan saya untuk punya karakter yang memuliakan Tuhan. Itu yang pertama Bapak Ibu Saudari. Yang kedua, ketika kita bicara tentang sifat dan karya Roh Kudus ini, Roh Kudus itu juga akan memberikan kita kuasa Bapak Ibu Saudari. Karunia. Nah, hari ini saya akan secara khusus berdoa untuk saudara supaya saudara menerima. Yang pertama dan yang kedua ini penting. Sehingga saudara menjadi orang-orang yang efektif di dalam mengasihi dan melayani Tuhan. Tadi yang pertama, ketika terima Roh Kudus, maka saya dan saudara harus siap mau diutus, pergi. Maka waktu kita pergi, ada 2 hal yang Tuhan lakukan. Karakter kita, Tuhan akan ubah. Dan yang kedua apa? Tuhan kasih kita kuasa. Terima karunia. Lalu yang kedua, saudara, ketika kita menerima Roh Kudus, maka kita harus mengambil satu keputusan. Saya harus bergantung kepada pimpinan Roh Kudus secara penuh. Bergantung. Saudara, tahu nggak bergantung apa? Saya sederhananya gini, waktu saya dulu di Jakarta, biasa saya dulu waktu masih di Jakarta itu ada Metro Mini atau Kopaja. Saudara kalau di Jakarta itu naik Metro Mini, naik Kopaja itu pasti harus bergelantungan karena penuh. Ya, jadi saya biasa itu kalau naik Metro Mini, Kopaja, ya penderitaan saya ada 2. Yang pertama tangan pegel, karena memang saya harus pegang besi yang ada di atas Kopaja atau Metro Mini itu. Saya pegang gitu, supirnya pun ugal-ugalan pula kan. Ya, tapi saudara tahu nggak bergantung itu kira-kira seperti itu saudara. Kalau saya lepaskan tangan saya bergantung itu, saya lepaskan, nggak saya pegang, apa yang terjadi? Pasti saya tercampak, apalagi supirnya ugal-ugalan. Saudara juga bisa bayangin nggak? Seperti itulah juga saudara dan saya, kalau saudara dan saya tidak bergantung kepada Roh Kudus, saudara pasti akan jatuh saudara. Sehingga saudara akan bernyanyi seperti ini, jatuh bangun aku, goyang bang.
Kenapa jatuh bangun, Dek? Ya karena nggak mau pegang. Tidak mau bergantung kepada Roh Kudus. Nggak mau minta pimpinan. Setiap hari saudara bangun tidur, berdoa, Roh Kudus hari ini engkau mau aku buat apa? Tiap hari sebelum engkau ambil keputusannya mudah-mudah. Ya. Jangan sampai Anda salah ambil keputusan. Cari jodoh, ya, bergantung pada Roh Kudus. Jangan hanya lihat mukanya yang licin. Ya, yang cowok juga hati-hati. Jangan cuma lihat make up-nya, siapa tahu tuh dempulan semua. Tapi kalau hati siapa yang tahu? Nggak bisa didempul kan? Hanya ada satu cara mendempul hatimu. Roh Kudus ada di dalamnya. Itu langsung hatimu diubah. Biasanya kalau perempuan, laki-laki yang hatinya dijamah oleh Roh Kudus, ya, itu selalu akan menampakkan kemuliaan Tuhan. Sehingga orang akan selalu tertarik melihat dia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Coba lihat kiri kanannya. Tepuk tangan dong untuk Tuhan. Ya. Saya pikir juga Bapak pendiri kita, Metodis, ya, John Wesley juga orang yang sangat bergantung. Sejak dia peristiwa dia ngalami, ya, apa itu di jalan Aldersgate itu. John Wesley itu bertemu ngalami Roh Kudus. Lagi ibadah diangkat tangan dia bisa bilang, aku orang paling berdosa. Aku orang yang dibilang itu. Lalu dia nangis. Dia nyembah Tuhan. Lalu seluruh jemaat di film itu, ya, di buku, di catatan sejarah itu dikatakan mereka nyembah Tuhan. Tapi dari sejak peristiwa itu Bapak Ibu Saudari, John Wesley pelayanannya berbeda. Makin dahsyat, makin luar biasa. Bahkan dalam catatan-catatan jurnalnya ada begitu banyak peristiwa-peristiwa spektakuler. Hari ini saya mau punya kerinduan, saya mau mengembalikan Metodis seperti itu kembali. Tidak boleh anti kita dengan pekerjaan Roh Kudus. Harus terbuka, saudara. Harus terbuka. Kalau enggak, Metodis yang sekarang menjadi sebuah sekte yang mati. Itulah ramalan John Wesley. Sebelum dia katakan saya takut kalau Metodis ini menjadi sebuah sekte yang mati. Tidak punya kuasa. Hanya jalani organisasi tanpa Tuhan. Saya mengajak kita mengambil waktu doa di hadapan Tuhan, lalu kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyi Roh Kudus kau hadir di sini. Kita betul-betul mau katakan Bapak Ibu Saudari, kubuka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Roh Kudus adalah roh yang tertib, dia adalah roh juga yang sangat luar biasa mengasihi Bapak Ibu Saudari. Dia akan menuntun kita kepada kebenaran Tuhan. Hari ini saya mau berdoa untuk Bapak Ibu Saudari yang di rumah maupun juga yang di sini. Saya percaya tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Roh Kudus Tuhan itu begitu luar biasa. Dia mengasihi Bapak Ibu Saudari. Kita nyanyi Tuhan, kita nyembah Dia. Kita nyembah Dia, kita katakan dari hati kita, Roh Kudus. Roh Kudus, kau hadir di sini. Panggil Dia dengan manis, katakan dari dalam hatimu. Roh Kudus, ku mengasihi. Ya Tuhan, benar. Kau lembut, kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus. Panggil Dia sekali lagi, Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Betul-betul engkau pastikan kau buka hatimu, panggil Dia. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Panggil Dia, sembah Dia. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Katakan jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami
kuasa, Allah Maha Tinggi. Musik saja, hari ini engkau berdoa sama Tuhan. Kalau engkau bisa nerima Yesus sebagai Tuhan dan Rajamu, Juru Selamatmu, itu berarti Bapak Ibu Saudari sudah menerima Roh Kudus Tuhan. Hari ini kalau engkau mungkin merasakan dihangatkan hatimu, engkau pernah punya pengalaman membuat engkau menangis, engkau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan dan engkau mengalami pemulihan. Saudara sudah mengalami jamahan dari Roh Kudus. Dan saya berdoa supaya hari ini saudara tetap punya pengalaman seperti itu. Saudara, hari ini yang di rumah maupun yang di sini, engkau berdoa kepada Tuhan. Hari ini engkau bertanya kepada Roh Kudus, Roh Kudus, aku ada di mana? Apakah aku masih merindukan Engkau? Apakah masih ada rasa lapar, rasa haus dalam hidupmu? Hari ini engkau buka hatimu kepada Tuhan, undang Dia. Katakan, Roh Kudus, mari ajari aku untuk lebih mengenal siapa Engkau, dan ajari aku untuk lebih mengenal siapa Yesus yang aku sembah. Sehingga Bapak Ibu Saudari, Anda muda-mudi, Bapak Ibu Saudari, siapapun Anda yang di sini maupun yang di rumah, saudara punya pengalaman iman. Saudara punya kesaksian tentang bagaimana hidupmu dengan Tuhan, bagaimana karaktermu diubahkan, bagaimana kau menerima mengobarkan karunia yang Roh Kudus berikan dalam hidupmu. Saudara jangan pernah takut, jangan merasa kecil hati. Kalau hari ini ada di antara saudara yang merasa minder, takut, kecil hati, diikat oleh dosa, hari ini kau berseru, Roh Kudus, bebaskan aku. Saudara jangan pakai pikiranmu sendiri, jangan pakai kekuatanmu sendiri. Kalau kau berkali-kali gagal, ini waktunya engkau betul-betul tunduk, engkau takluk. Engkau menyerahkan hidupmu kepada Roh Kudus Tuhan. Biarkan Dia bekerja menuntun engkau mengenal, mengalami siapa Yesus yang membebaskan engkau. Engkau cukup berseru kepadamu, kepada Tuhan, Roh Kudus kasihanilah. Ubahlah aku. Ubahlah aku. Kalau hari ini Tuhan bicara ada karakter, 1-2 karakter dalam hidupmu. Tuhan bicara, Dia panggil namamu masing-masing. Tuhan minta engkau menyerahkan karaktermu yang buruk. Saudara tahu nggak? Tuhan nggak hanya minta yang baik-baik saja. Tuhan minta juga apa yang ada yang buruk dalam hidupmu. Serahkan sama Tuhan Yesus. Melalui Roh Kudus yang kau dipimpin untuk bisa hidup berjalan setiap hari dalam kebenarannya. Katakan kepada Tuhan, Tuhan ini karakter burukku. Berseru kepada Tuhan. Yang di rumah engkau berdoa juga berseru, ini karakter burukku Tuhan. Mungkin ini karakter yang buruk yang sering menyakiti hati istrimu, hati suamimu, hati orang tuamu, hati temanmu, hati sahabatmu, hati pacarmu. Karakter ini yang mungkin sering menyakiti hati orang-orang yang ada di sekitarmu, di tempat kerjamu, di gerejamu. Karena karakter ini membuat engkau begitu bermasalah. Engkau bisa excuse, Tuhan ini terjadi karena masa laluku. Lalu kemudian kau mau berkata apa? Maukah hari ini engkau berkata kepada Roh Kudus, masa lalu yang seperti itu pun, yang membentuk karaktermu, Tuhan sanggup untuk mengubahkan. Panggil Dia, Roh Kudus. Aku buka hatiku, mengubah hidupku. Menolong hidupku, menolong hatiku, menguatkan. Biar Roh Kudus mengubahkan hatimu. Yang kedua, saudara, hari ini saya mau menumpangkan tangan untuk setiap saudara yang di rumah maupun di sini. Hari ini engkau mau terima nggak karunia Tuhan? Engkau buka tanganmu, buka hatimu. Kalau Tuhan kasih engkau karunia, puji Tuhan. Kalau ada sesuatu dorongan dari dalam hatimu yang di rumah juga, ada satu dorongan engkau mau melepaskan sesuatu dalam hidupmu, biarkan Tuhan bekerja. Dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan, yang di rumah maupun juga di tempat ini. Berikanlah setiap mereka karunia. Perlengkapi Tuhan, berikan. Supaya dengan karunia yang Tuhan berikan kepada jemaat-Mu, kepada setiap pribadi, mereka bisa pakai untuk mengerjakan, mengembangkan, membangun kerajaan Allah melalui Methodist Blessing Community atau siapapun hari ini menonton. Di tengah-tengah gereja di mana Tuhan percayakan kami ada di situ, kami bisa membangun.
Bapa, dalam nama Yesus, Engkau curahkan kemurahan-Mu Tuhan. Berikan karunia-Mu Tuhan. Kuasa-Mu itu memperlengkapi, diimpartasikan kepada setiap kami di tempat ini. Sehingga dengan efektif kami bisa hidup menjalani setiap hari di dalam melaksanakan misi kami di tengah-tengah dunia. Yang bukan hanya tertuju kepada hamba Tuhan full-timer, tetapi kepada setiap kami yang dipanggil untuk menjadi orang percaya. Mampukan kami perlengkapi dengan karunia dalam Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus yang juga akan memperlengkapi engkau dengan karunia-karunia-Nya. Sehingga engkau dipanggil. Dan saudara, kalau hari ini engkau terima karunia, engkau tahu engkau punya karunia, engkau terima, hari ini engkau harus pakai. Tidak boleh engkau sembunyikan. Engkau harus pakai talentamu, kembangkan, maksimalkan saudara untuk melayani Yesus. Untuk melayani Yesus. Bapa, dalam nama Yesus, engkau berikan karunia kepada semua jemaat Tuhan yang ada di rumah maupun yang ada di sini. Hamba berdoa dalam nama Yesus, menurut kerelaan kehendak Tuhan. Karena karunia itu adalah dari Tuhan. Engkau berikan, hamba berdoa, engkau berikan Tuhan sesuai dengan kebutuhan untuk setiap jemaat yang hadir hari ini. Yang di rumah dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus mereka menerima karunia. Inilah doa hamba-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih banyak Bapa. Mari kita katakan lagi, kubuka hatiku untuk Roh-Mu Tuhan. Kita panggil Dia, kita katakan, kubuka hatiku untuk Roh-Mu Tuhan. Kubuka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Bapak, terima kasih. Setelah peristiwa kebangkitan-Mu Bapak, kami tahu kami nggak pernah sendiri Bapak. Kami nggak jadi yatim piatu. Kami bersyukur Tuhan, kami mau tenang Bapak. Hari ini apapun masalah pergumulan yang hari ini kami hadapi, kami tahu kami nggak pernah sendiri Bapak. Ada pendampingan Roh Kudus. Hanya seringkali kadang-kadang kami cuekin Roh Kudus itu Bapak. Kami nggak peduli, kami nggak mau gubris pribadi ketiga Allah Tritunggal ini. Hari ini kami mau belajar untuk selalu melibatkan Dia, dengan memanggil Dia, menyapa Dia, menyanjung Dia, memuliakan Dia. Karena Roh Kudus ini juga yang menolong kami, membimbing kami untuk bisa bersekutu. Kami mau lebih mengenal pribadi ini lagi Bapak. Bukan hanya dalam tingkat intelektualitas, tetapi lebih daripada itu, menyentuh aspek afektif kami Tuhan, psikomotoris kami, seluruh dalam kehidupan kami. Kami mau lebih mengenal lebih dalam lagi tentang Roh Kudus. Tolong kami Bapa, tolong kami. Berkati semua jemaat-Mu Bapa, kami bersyukur. Hari ini kami percaya, kami minta Tuhan, kami tidak mau mengandalkan kekuatan kami sendiri, kami nggak mau mengandalkan kemampuan kami sendiri. Kami mau bergantung kepada Roh Kudus yang membimbing kami setiap hari. Oleh karena itu hari ini MBC, jemaat MBC, Bapak Ibu Saudari, hari ini Engkau buka hatimu, percaya kepada Tuhan. Jangan andalkan dirimu sendiri, jangan andalkan pikiranmu sendiri, jangan andalkan emosimu, jangan andalkan dirimu sendiri. Percaya kepada Tuhan, bukalah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan, pendampingan dari arah Roh Kudus, itulah yang memberkati setiap kita, mulai hari ini, sampai kita bertemu dengan Yesus Tuhan, Juru Selamat kita. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.